Laga pertama tentu tidak akan mudah bagi setiap tim, lebih khusus, bagi skuad Garuda Nusantara. Sama halnya yang disampaikan pelatih Irak U20, Emad Mohamed, di samping itu dia juga memuji kualitas timnas U20 Indonesia. Emad Mohamed menyadari jika pertandingan perdana akan berat dan penuh tekanan. Pertandingan pertama menjadi titik fokus semua tim di turnamen, jadi kami berusaha keras untuk meraih hasil yang positif, ujar Emad Mohamed. Selain itu, Emad Mohamed juga mengakui jika persaingan di grup A cukup berat. Timnas U20 Indonesia juga memiliki tim yang mumpuni dan datang dengan pemain-pemain berkualitas. Grup kami sulit, tidak seperti yang dibayangkan, tetapi di sisi lain, kami memiliki informasi yang lengkap tentang semua tim. Timnas U20 Indonesia memiliki kualitas itu, tambahnya. Pelatih Timnas U20 Irak, Emad Mohamed, mengakui jika Timnas U20 Indonesia adalah tim kuat di grup A. Timnas U20 Irak bertekad untuk menjuarai turnamen ini demi merebut tiket ke Piala Dunia U20 2023. Sementara skuad Garuda Nusantara merancang Piala Asia U20 2023 jadi ajang pemanasan sebelum Piala Dunia U20 2023. Mereka sudah dipastikan lolos karena bertugas sebagai tuan rumah pada ajang tersebut. Hasil pertandingan Timnas U20 Indonesia melawan Irak U20 ini, merupakan pertandingan pertama Timnas Indonesia U20 di Piala Asia U20 2023. Skuad Garuda Nusantara, tergabung di grup A selain Irak U20. Nantinya Timnas Indonesia U20 akan bersua Suriah U20 dan Uzbekistan U20. Skuad Garuda, memulai Piala Asia U20 2023 dengan berbagai permasalahan, utamanya komposisi pemain. Dalam ajang Piala Asia U20 2023, Timnas Indonesia U20 sejatinya masuk ke dalam daftar 8 negara unggulan. Status tersebut didapat Garuda Nusantara lantaran pada edisi Piala Asia U19 terbaru, 2018, dulu masih bertajuk U19, Timnas Indonesia U20 sukses melaju hingga babak perempat final. Kendati demikian, Sintayong selaku pelatih Timnas Indonesia U20 meminta para pencinta sepak bola tidak menaruh ekspektasi tinggi terhadap Hoki Caraka dan kawan-kawan. Ia meminta penggemar setia sepak bola Indonesia tetap memberi dukungan apabila Timnas Indonesia U20 tak mampu lolos dari babak grup Piala Asia U20 2023. Keraguan Sintayong itu tak lepas dari skuad Timnas Indonesia U20 yang tidak komplit. Pasalnya, pemain andalannya yakni Marcelino Ferdinand dan 3 pemain keturunan yaitu Justin Hubner, Rafael Struijk, dan Ivar Jenner belum bergabung dengan Timnas Indonesia U20. Sementara absennya Marcelino Ferdinand, lantaran tidak dilepas klubnya KMSK DNZ di Belgia. Kian pelik, gelandang andalan lainnya, Zanadin Faris, juga mesti absen karena cedera, bahkan terancam hingga sepanjang turnamen. Meski begitu, skuad Timnas Indonesia U20 memiliki sederet pemain-pemain berbakat, sebut saja Ronaldo Kuateh, Hugo Samir, Muhammad Ferrari, dan Cahya Supriyadi. Keempat pemain tersebut diharapkan bisa menjadi pilar penting yang sanggup membawa Timnas Indonesia U20 tampil menggila di Piala Asia U20 2023. Apalagi, sejumlah laga uji coba telah dilakoni Garuda Nusantara jelang bertolak ke Uzbekistan. Tentunya, sangat diharapkan Timnas Indonesia U20 bisa tampil gemilang di ajang tersebut. Terlebih, mereka juga akan berlaga di Piala Dunia U20 2023. Apabila mampu tampil apik, bukan tidak mungkin kepercayaan diri Timnas Indonesia U20 meningkat pada Piala Dunia U20 2023. Apalagi, Timnas Indonesia U20 bermain sebagai tuan rumah di Piala Dunia U20 edisi kali ini. Untuk skor akhir, Indonesia U20 melawan Irak U20. Akan kami informasikan di depan atau di judul video ini. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why I say, fake it till you make it A. And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the